Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bercerita, bantu kami untuk like dan share. Semoga sobat dikabulkan segala doa yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menulis amin di kolom komentar. Pagi itu, suara ibu membangunkanku lebih keras dari alarm manapun. "Anggi, kapan kamu menikah?" tanyanya sambil menyiapkan sarapan. Aku tersenyum kecil, menahan gelombang getir yang mulai menyeruak. Di usia 32 tahun, aku berdiri di persimpangan yang penuh tekanan. Dari luar, hidupku tampak mapan dan bahagia. Tapi di dalam, ada kekosongan yang semakin sulit kuabaikan. Setiap reuni keluarga berubah menjadi sidang tak resmi. Sepupu-sepupuku, satu persatu, menggandeng pasangan hidup. Sementara aku, tetap sendiri, membawa pertanyaan yang makin berat di pundak. Aku tidak takut menikah. Aku hanya takut salah memilih. Aku ingin lebih dari sekadar status. Aku ingin kebersamaan yang sejati. Tapi waktu, seolah menjadi musuh yang diam-diam mendesakku. Malam itu, dalam sepi kamar, aku menatap ponselku lama sekali. Jemariku berhenti di sebuah aplikasi yang sebelumnya selalu kuanggap remeh. Kali ini, aku menyerah pada rasa ingin tahu. Dengan hati-hati, aku mulai membuat akun, menyusun kata demi kata, mencoba menunjukkan siapa aku, berharap di antara lautan wajah asing, ada satu yang tulus menanti. Aku tidak tahu, langkah kecil malam itu akan menjerumuskanku dalam jalinan kebohongan dan pengkhianatan. Aku, yang hanya ingin mencintai dan dicintai, tak sadar bahwa jalan yang kupilih penuh duri tersembunyi, dan dunia yang kuanggap sebagai penyelamat, justru mengantarkanku pada badai yang siap mengoyak segala keyakinanku. Dengan berat hati, aku mencoba jalan lain, mencari jodoh lewat aplikasi daring. Awalnya aku merasa canggung. Melihat deretan wajah asing dengan senyum yang terasa dipaksakan membuatku ragu. Tapi waktu terus mendesak, dan aku tahu diam saja tak akan membawa perubahan. Aku memilih beberapa profil, memperhatikan deskripsi singkat yang mereka tulis, menimbang, menelaah, mencoba membaca karakter lewat kata-kata seadanya. Sampai akhirnya, satu nama muncul di layar. Rian, 35 tahun, mengaku sebagai staf dinas kesehatan di sebuah kabupaten di Sulawesi. Wajahnya terlihat ramah, sorot matanya tajam, seolah penuh keyakinan. Deskripsinya sederhana. Mencari pendamping hidup, bukan sekadar teman bicara. Ada sesuatu yang membuatku berhenti, bukan hanya karena penampilannya, tapi kata-katanya terasa berbeda dari kebanyakan pria lain yang kutemui di aplikasi itu. Aku memberanikan diri menyapa lebih dulu, menanggalkan gengsi yang biasanya membelenggu. Obrolan kami mengalir. Ada kesan, tenang yang ia hadirkan. Ia mengaku bujangan, belum pernah menikah, hanya belum menemukan wanita yang cocok. Alasannya terdengar klise, tapi saat itu aku memilih percaya. Malam-malam berlalu. Dari obrolan ringan, kami beralih ke pembicaraan tentang nilai-nilai hidup, tentang mimpi, tentang keinginan sederhana membangun keluarga. Aku merasa menemukan seseorang yang mengerti, seseorang yang siap berjuang bersama. Tanpa kusadari, benih, harapan mulai tumbuh. Aku pikir, mungkin inilah jawaban dari segala doa dan desakan yang selama ini kutahan sendirian. Dari sekian banyak nama yang lalu lalang di aplikasi itu, hanya satu yang berhenti di mataku. Rian. Pria 35 tahun asal Sulawesi, mengaku bekerja sebagai staf di Dinas Kesehatan Kabupaten kecil. Tidak ada foto berlebihan, tidak ada kalimat puitis yang dibuat-buat. Hanya wajah bersih dengan senyum tipis dan keterangan sederhana. Bujangan, mencari teman hidup. Aku membacanya berulang kali, seolah ingin memastikan bahwa tak ada jebakan di balik kalimat itu. Tapi saat itu, aku terlalu lelah untuk terus curiga. Aku mengirimkan sapaan, dan dari situlah semuanya bermula. Obrolan pertama kami ringan, tentang pekerjaan, tentang kota tempat tinggal, tentang makanan favorit. Tak ada gombalan, tak ada rayuan murahan.
Hanya dua orang dewasa yang sama-sama lelah dengan kesendirian, saling mengulurkan kata, mencoba mencari jalan di antara kerumitan dunia. Dia mengaku belum pernah menikah. Katanya, bukan karena tidak laku, tapi karena belum ada yang benar-benar cocok di hatinya. Ia mengaku sabar menunggu, dan kini merasa waktunya sudah tiba untuk serius mencari pasangan hidup. Kata-kata itu seperti oase di tengah gurun panjang yang kutempuh sendirian. Perlahan, komunikasiku dengannya berpindah dari aplikasi ke WhatsApp. Setiap hari, pesan darinya hadir. Pagi, siang, malam. Dia selalu menanyakan kabarku, mendoakan hariku, mengingatkan untuk makan, mengirimkan ucapan semangat jika aku bercerita tentang lelah bekerja. Sedikit demi sedikit, aku membuka hati. Aku membiarkan dirinya masuk ke ruang-ruang kecil dalam hidupku yang selama ini kututup rapat. Setiap ucapan manisnya, setiap perhatian kecilnya, seolah membangun jembatan menuju mimpi-mimpi yang selama ini hanya kubisikkan dalam doa. Aku bahkan mulai membayangkan, mungkin inilah dia, pria yang selama ini kusebut dalam tangisku. Pria yang, tanpa banyak janji, hadir dengan ketulusan yang kuimpikan. Yang tidak kuketahui saat itu, di balik setiap kata-katanya, ada lapisan demi lapisan rahasia yang sedang menunggu saatnya untuk meruntuhkan seluruh kepercayaanku. Hari-hari bersamanya terasa berbeda. Rian bukan hanya membalas pesan, ia hadir dengan perhatian. Ia mengingat jam kerjaku, menghafal caraku menulis baik-baik saja saat sedang lelah, dan tahu kapan aku benar-benar butuh disemangati. Setiap obrolan yang semula hanya sapaan, perlahan berubah menjadi percakapan panjang tentang hidup, keluarga, dan masa depan. Rian pandai membangun rasa percaya. Ia tidak memaksa, tapi tahu kapan harus menguatkan. Dalam banyak malam yang sunyi, ia menjadi suara yang membuatku merasa tidak lagi sendirian. Kata-katanya sederhana tapi dalam, seolah tahu luka-luka kecil yang kusimpan selama ini tanpa perlu kuucapkan. "Aku ingin serius, Anggi," katanya suatu malam, setelah kami berbicara hampir 2 jam lewat telepon. "Bukan hanya kenal-kenalan kosong. Aku ingin kita melangkah ke arah yang lebih jelas." Kalimat itu jatuh seperti hujan di musim kemarau. Aku menahannya lama-lama dalam pikiranku, mengulang-ulangnya saat sendiri, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Aku, yang sebelumnya berjalan penuh ragu, perlahan-lahan mulai berani membayangkan sebuah masa depan bersama seseorang yang baru saja ku kenal. Rian tak sekadar berbicara. Ia mulai menyusun rencana kecil, berjanji akan bertemu langsung, mengenalkan aku pada keluarganya, bahkan mulai berbicara tentang membangun rumah bersama. Ia menawarkan gambaran hidup yang selama ini hanya berani ku peluk dalam mimpi. Kebersamaan yang sederhana, tapi penuh ketulusan. Mungkin karena desakan waktu. Mungkin karena kelelahan hati. Atau mungkin karena aku benar-benar ingin percaya. Aku membiarkan harapan itu tumbuh. Membiarkan Rian masuk lebih dalam. Membiarkan diriku membayangkan bahwa akhirnya aku menemukan dia yang selama ini ku cari. Yang tidak ku tahu. Setiap kata yang ia tabur. Setiap harapan yang ia bangun. Perlahan. Menjeratku dalam jaring tipu daya yang sudah disiapkannya jauh sebelum aku tahu namanya. Setelah berminggu-minggu terjebak dalam layar ponsel dan percakapan yang tak berujung, akhirnya Rian mengusulkan sesuatu yang selama ini kutunggu. Pertemuan. Nyata, ia mengajukan diri untuk datang ke kotaku. Bertemu langsung. Membuktikan keseriusan yang selama ini hanya hidup lewat kata-kata. Aku menyambutnya dengan perasaan campur aduk. Senang, takut, cemas, semuanya berkecamuk dalam dada. Tapi aku berpikir, jika memang ingin melangkah maju, ini saatnya membawa hubungan ini keluar dari dunia maya. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuperkirakan. Aku mengenakan pakaian terbaik yang tak terlalu mencolok, hanya cukup rapi untuk memperlihatkan bahwa aku menghargai pertemuan ini. Ketika akhirnya Rian berdiri di hadapanku, aku merasa seolah dunia berhenti sejenak. Ia tidak jauh berbeda dari foto-foto yang pernah ia kirimkan. Tinggi, berwajah bersih, dengan senyum yang tampak tulus. Aku menghela napas lega, setidaknya penampilannya sesuai dengan yang ia ceritakan. Kami menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih banyak,
tertawa lebih lepas, mencoba mengenal satu sama lain tanpa batasan layar. Ada bagian dariku yang mulai percaya bahwa mungkin kisah ini memang ditulis untukku. Tak butuh waktu lama, Rian meminta untuk bertemu dengan keluargaku. Katanya, ia ingin menunjukkan bahwa niatnya bukan main-main. Aku ragu, tapi juga merasa inilah yang harus kulakukan untuk menunjukkan bahwa aku juga siap untuk melangkah serius. Aku memperkenalkannya kepada keluargaku dalam suasana sederhana, di ruang tamu yang selama ini menjadi saksi obrolan-obrolan penuh desakan soal pernikahan. Rian berbicara sopan, menatap lurus mata ayah dan ibuku, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dengan percaya diri. Ia menjual kisah hidupnya dengan rapi. Putra seorang petani, bekerja di pemerintahan, mengaku lelah hidup sendiri, dan kini menemukan harapan lewat diriku, keluargaku, yang sejak lama khawatir aku akan menjadi perawan tua, tampak luluh. Ibu bahkan mulai menatapku dengan cara berbeda, seperti akhirnya aku membawa pulang kemenangan kecil setelah bertahun-tahun. Ayah mengangguk-angguk, seolah puas dengan jawaban-jawaban yang Rian berikan. Di dalam hatiku, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Seolah semua yang kususun, semua keyakinan yang kupelihara, akhirnya mendapat restu semesta. Aku tak tahu bahwa di balik tutur katanya yang manis, Rian menyimpan agenda yang bahkan tak pernah kubayangkan. Aku hanya tahu satu hal saat itu. Untuk pertama kalinya, aku membiarkan hatiku percaya sepenuhnya, dan justru disitulah awal dari segalanya. Ramadan datang seperti angin sejuk di tengah panasnya kegelisahan hatiku. Setiap malam, aku dan Rian semakin intens berbincang. Kadang di sela waktu berbuka, kadang menjelang sahur, membicarakan rencana-rencana kecil yang terasa manis untuk dibayangkan. Rian mulai berbicara tentang masa depan seolah itu hal paling alami di dunia. Ia menenunku dalam jaring kata-kata yang sulit kutolak. Membangun rumah sederhana, berdua menata hidup dari awal, saling menopang dalam suka dan duka. Ia menyusun gambaran itu dengan begitu rinci, begitu nyata, hingga aku nyaris bisa merasakan hangatnya. Suatu malam, saat aku hampir tertidur di atas sajadah setelah tarawih, ponselku berdering. Pesan darinya singkat saja, tapi menohok tepat di hati. Setelah Idul Fitri, aku akan datang melamarmu. Bersiaplah jadi istriku, Anggi. Aku menatap layar ponsel lama sekali, seolah takut huruf-huruf itu akan menghilang. Ada keharuan membuncah, bercampur ketakutan yang samar-samar. Tapi aku memilih menepisnya. Aku memilih percaya. Aku menceritakan kabar itu kepada keluargaku keesokan harinya. Ibu menangis haru, ayah mengangguk penuh kebanggaan. Aku bisa melihat sorot mata mereka berubah. Bukan lagi memandangku sebagai beban, tapi sebagai perempuan yang akhirnya akan menemukan jalannya. Hari-hari Ramadan itu berlalu dengan semangat baru. Aku mulai sibuk mempersiapkan diri. Mulai dari membayangkan pakaian apa yang akan kupakai saat Rian datang, hingga mendiskusikan kemungkinan tanggal lamaran. Dalam diam, aku bahkan sudah membayangkan rumah mungil kami, kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan kami jalani sebagai suami istri. Aku menuliskan namanya dalam setiap doa, berharap Tuhan benar-benar merestui. Tapi, aku tak tahu. Janji itu bukan jembatan menuju bahagia. Itu hanya pintu menuju sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang bahkan dalam mimpi terburukku pun tak pernah kubayangkan. Waktu berlalu lebih lambat dari biasanya setelah Idul Fitri. Hari-hari yang awalnya dipenuhi antusiasme, kini berubah menjadi hitungan detik yang menggerus kesabaran. Aku menanti. Setiap hari, setiap malam, seolah hidupku terikat pada janji yang pernah diucapkan Rian. Janji yang membuatku rela menggantungkan seluruh masa depanku pada sosok yang bahkan baru beberapa bulan ku kenal. Rian terus hadir lewat pesan-pesan. Singkat, sapaan-sapaan yang terasa hangat tapi mulai kehilangan kejelasan. Masih proses, katanya. Sabar sedikit lagi, bisiknya. Bulan berganti, Ramadan berlalu, Lebaran kedua datang, tapi sosok itu tak kunjung nyata di depan pintu rumahku. Aku mencoba menguatkan hati. Aku meyakinkan keluargaku bahwa ini hanya soal waktu. Bahwa tidak semua perjalanan cinta harus mulus. Aku mempertaruhkan harga diriku.
mempertahankan keyakinan di tengah tatapan ragu dari orang-orang terdekat. Tahun pertama berlalu tanpa tanda-tanda pasti. Tahun kedua menjelang dengan luka yang diam-diam bertumbuh. Tapi aku bertahan. Aku mengingat lagi semua kata manis yang dulu dilontarkannya. Tentang rumah kecil, tentang keluarga yang sederhana tapi bahagia, tentang masa tua yang ingin dihabiskan. Bersamaku. Aku menolak mendengar bisikan logika yang berkali-kali mengingatkanku. Mungkin dia berbohong. Aku tutup telinga dari nasihat sahabat-sahabatku yang melihat sesuatu yang tak ingin kulihat. Aku terlalu dalam mencintai harapan yang kubangun, bersama namanya. Dalam 2 tahun itu, aku hidup dalam dunia setengah nyata. Dunia di mana janji lebih berkuasa dari kenyataan. Dunia di mana rindu dikaburkan oleh alasan, dan setia berubah menjadi beban yang kian berat kupikul sendiri. Aku, yang hanya ingin dipercaya dan mencintai, berubah menjadi perempuan yang menggantungkan seluruh impiannya pada satu kata, nanti. Tanpa aku sadari, waktu telah mengajarkanku satu pelajaran mahal. Tak semua yang bersinar itu emas, dan tak semua janji yang terucap lahir dari niat suci. Waktu terus bergulir, dan hubungan kami kian dalam. Setiap hari, Rian mengukir keintiman lewat kata-kata. Ia mengirim pesan-pesan manis di pagi hari, menutup malamku dengan janji-janji indah tentang masa depan bersama. Aku merasa semakin dekat, semakin terikat pada sosok yang hanya ku kenal lewat layar dan beberapa pertemuan singkat. Namun, justru ketika keyakinanku mencapai puncaknya, Rian menuntut sesuatu yang mengguncang seluruh prinsip yang ku genggam erat selama ini. Suatu malam, dalam percakapan yang bermula hangat, Rian tiba-tiba menyinggung sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Ia ingin hubungan kami melangkah ke ranah fisik sebelum ada ikatan resmi. Dalihnya sederhana, untuk memastikan kecocokan, katanya. Untuk membuktikan cinta, katanya. Aku terdiam. Kata-katanya bergema seperti tamparan keras di tengah lamunan panjangku tentang masa depan. Selama ini, aku berpegang pada keyakinan bahwa kehormatan diri adalah hal yang tak bisa ditawar. Aku percaya cinta sejati tidak menuntut bukti lewat tubuh, melainkan lewat kesetiaan dan penghargaan. Hatiku berperang hebat. Antara rasa takut kehilangan pria yang selama ini kupercayai sebagai jodohku dan suara nurani yang berteriak keras untuk tetap teguh. Dengan suara bergetar, aku menolaknya. Aku katakan, cinta bagiku bukan soal menyerahkan batasan diri, melainkan saling menjaga sampai waktunya tiba. Aku pikir dia akan mengerti. Aku berharap dia menghargai pendirianku. Tapi sejak malam itu, segalanya berubah. Nada Rian tak lagi sehangat dulu. Balasannya mulai dingin, sesekali sinis, seolah penolakanku membuatku menjadi wanita yang kurang pengertian di matanya. Aku bertanya-tanya, apakah ini harga dari memegang prinsipku sendiri? Apakah dalam perjuanganku mempertahankan martabat, aku harus kehilangan seseorang yang selama ini kupikir adalah takdirku? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertemu Rian, aku menangis dalam sunyi. Bukan hanya karena rasa sakit ditolak, tapi karena perlahan aku mulai melihat retakan besar di balik janji-janji manis yang dulu membutakanku. Aku tak tahu badai seperti apa lagi yang menantiku di depan. Keputusan yang kuambil malam itu terasa berat, namun tidak ada keraguan dalam hatiku. Meski kata-kata Rian terdengar penuh harapan dan janji manis, aku tahu satu hal. Prinsip hidupku tidak bisa digadaikan. Aku memilih untuk tetap teguh pada pendirianku. Tidak ada hubungan fisik sebelum ada ikatan sah dalam pernikahan. Aku percaya bahwa menjaga kehormatan bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang menghargai diri sendiri dan orang yang kelak akan menjadi suamiku. Keesokan harinya, aku menyampaikan penolakan itu dengan tegas. Aku katakan padanya bahwa aku menghargai perasaan dan komitmennya. Tapi aku tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa adanya ikatan resmi. Cinta, bagiku, adalah tentang kesetiaan, kepercayaan, dan saling menghormati. Jika dia benar-benar mencintaiku, maka dia harus menghormati keputusan ini. Rian terdiam beberapa saat, dan aku bisa merasakan ketegangan itu di ujung percakapan. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi yang datang setelahnya. Sebuah jawaban yang selama ini tak pernah kubayangkan keluar dari mulutnya.
ia mengaku bahwa ia merasa kecewa. Bukan hanya karena penolakan itu, tapi lebih karena dia merasa aku tidak bisa memahami kebutuhan emosionalnya. Anggi, aku sayang sama kamu, tapi kamu harus mengerti, aku butuh itu untuk merasa yakin, ujarnya, dengan nada yang membuatku merasa cemas. Aku menarik napas dalam-dalam. Di satu sisi, aku merasa terluka dengan cara dia memandangku. Namun di sisi lain, aku semakin yakin bahwa ini adalah ujian untuk mengetahui seberapa dalam rasa hormat dan komitmennya padaku. Rian, kataku pelan, aku paham apa yang kamu rasakan, tapi aku tidak bisa mengorbankan diriku hanya untuk memberi kepastian padamu. Kepastian itu datang dengan komitmen, bukan hanya keinginan sesaat. Ia tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Aku tahu, meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, ada perubahan di antara kami. Sesuatu yang telah lama aku rasakan, namun aku enggan untuk mengakuinya. Dia bukan pria yang selama ini ku kenal. Dalam hati, aku menangis. Bukan karena aku takut kehilangan, tapi karena aku mulai menyadari bahwa selama ini aku mungkin lebih mencintai bayangan pria yang aku ciptakan, bukan sosok aslinya. Sosok yang kini terasa semakin jauh dari gambaran ideal yang kubangun. Aku tahu, pada titik ini, jalan yang harus kutempuh bukan lagi untuk menunggu apa yang akan terjadi, tetapi untuk memilih siapa yang layak untuk mendampingi perjalanan hidupku. Dan Rian, meskipun banyak hal yang mengikat, tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Namun, aku tak bisa mengabaikan perasaan yang sudah terbangun begitu lama. Aku masih mencintainya, meskipun hati ini mulai ragu. Aku hanya berharap, pada akhirnya, aku bisa menemukan keberanian untuk melepaskan dan menjaga prinsip yang tak bisa digadaikan ini, apapun yang terjadi. Setelah percakapan itu, sesuatu dalam hubungan kami mulai berubah. Sikap Rian yang dulunya hangat dan penuh perhatian, kini terasa semakin dingin dan jauh. Setiap pesan yang kuterima terasa lebih formal, dan setiap percakapan kami mulai kehilangan kedalaman yang dulu ada. Sebuah jarak yang tak terucapkan kini terbentuk di antara kami, namun aku bisa merasakannya dengan jelas. Hari demi hari, aku merasa semakin terasingkan. Awalnya, aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase sementara. Mungkin Rian merasa kecewa, atau mungkin dia sedang bingung. Tapi, semakin lama, aku semakin sadar bahwa perubahan ini bukan hanya sementara. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kubuang begitu saja. Rian mulai jarang menghubungiku, dan ketika dia melakukannya, pesan-pesannya terasa hambar. Tidak ada lagi candaan ringan, tidak ada lagi perhatian yang biasa dia tunjukkan. Percakapan kami yang dulu penuh harapan kini seakan hanya berlangsung karena kewajiban. Aku mulai merasa bahwa dia hanya berbicara karena harus, bukan karena dia masih peduli. Suatu malam, aku memutuskan untuk menghubunginya. Aku butuh kepastian. Apakah ini benar-benar akhir dari hubungan kami? Atau apakah ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan? Aku memulai percakapan dengan hati yang penuh tanya. Rian, ada yang berubah ya? Tanyaku, mencoba membuka percakapan tanpa terdengar terlalu curiga. Dia terdiam sejenak sebelum membalas. Aku cuma butuh waktu, Anggi. Ada banyak hal yang harus aku pikirkan. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan sekarang. Jawaban itu seperti petir di siang bolong. Jantungku berdebar keras, dan aku merasa ada yang menghilang dari dalam diriku. Kata-kata itu mengonfirmasi apa yang sudah lama aku rasakan. Rian mulai menjauh. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dia tidak lagi berusaha untuk menjaga hubungan ini seperti dulu. Dia tampaknya mulai menganggapnya sebagai beban. Jadi, apakah ini berarti kita harus mengakhiri semuanya? Aku bertanya, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatiku hancur. Ada jeda yang panjang sebelum dia membalas. Aku nggak tahu, Anggi. Aku nggak ingin menyakiti kamu. Tapi aku juga nggak bisa terus melanjutkan hubungan ini dengan cara seperti ini. Kata-katanya itu terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hatiku. Selama ini, aku selalu percaya bahwa komitmen kami kuat, bahwa kami akan melalui semua cobaan bersama. Tapi,
Ternyata, aku salah. Aku hanya menjadi bagian dari hidupnya, yang telah dia tinggalkan begitu saja. Aku menutup pesan itu tanpa berkata apa-apa lagi. Air mataku mengalir deras, namun aku berusaha keras untuk menahannya. Dalam kepedihan itu, aku menyadari satu hal yang tak ingin aku akui. Aku telah terjebak dalam ilusi. Ilusi tentang hubungan yang selama ini kukira akan berakhir dengan bahagia. Ilusi tentang pria yang mengaku mencintaiku. Padahal sebenarnya dia tidak pernah benar-benar mencintaiku seperti yang kubayangkan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap kali aku membuka ponsel, aku berharap ada pesan darinya. Meskipun aku tahu itu hanya sebuah harapan kosong. Rian telah berubah, dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Hubungan yang dulu penuh semangat dan impian, kini hanya meninggalkan kenangan yang semakin memudar. Keputusan yang kutunggu-tunggu kini datang dengan cara yang paling menyakitkan. Dengan adanya perubahan yang tak bisa dihindari, dengan rasa kehilangan yang tak bisa kugambarkan. Aku merasa seperti berdiri di tengah hujan lebat, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Kini aku harus belajar untuk melepaskan, meskipun hati ini belum siap untuk menerima kenyataan itu. Keresahan itu datang perlahan, seperti awan gelap yang menyelimuti langit tanpa peringatan. Aku tidak tahu pasti kapan perasaan ini mulai tumbuh, namun suatu malam aku merasakannya dengan begitu jelas. Sesuatu tidak beres. Ada yang disembunyikan Rian dari diriku. Setiap kali aku memikirkan perubahan sikapnya, hatiku semakin tidak tenang. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku berlebihan berpikir. Tetapi, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa hubungan kami yang dulu begitu hangat dan terbuka, kini mulai dipenuhi oleh ketegangan yang tidak terucapkan. Rian menjadi semakin tertutup, lebih sering diam, lebih jarang berbicara tentang masa depan kami. Pikiran-pikiran ini berputar-putar di kepalaku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rian? Apa yang telah mengubahnya begitu drastis? Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dia sembunyikan, sesuatu yang membuatnya menjauh dariku. Tetapi aku tidak tahu apa itu, dan ketidakpastian itu membuat hatiku semakin resah. Suatu sore, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Aku tidak ingin merasa terjebak dalam kegelapan, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Dengan hati yang berdebar, aku mengirim pesan kepadanya. Rian, ada yang ingin aku tanyakan. Aku merasa ada yang berubah antara kita, dan aku butuh penjelasan. Beberapa jam berlalu tanpa ada balasan. Rasa khawatir semakin menggerogoti pikiranku. Ketika akhirnya Rian membalas, balasannya terasa datar dan menghindar. Aku cuma lagi banyak pikiran, Anggi. Nggak ada yang perlu kamu khawatirkan. Tapi aku tidak bisa menepis perasaan bahwa ada yang lebih dari itu. Rian tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia yang dulu terbuka, yang selalu melibatkan aku dalam setiap percakapan, kini lebih memilih untuk menutup diri. Aku tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi, apa itu? Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa tidak ada salahnya jika aku sedikit lebih waspada. Aku mulai mencurigai bahwa ada hal yang lebih besar daripada yang dia ungkapkan. Aku meminta bantuan adikku, yang lebih ahli dalam hal melacak informasi. Tanpa memberitahunya terlalu banyak, aku minta adikku untuk mencoba melacak nomor ponsel Rian. Adikku yang selalu penasaran dengan hal-hal semacam itu segera setuju, dan beberapa hari kemudian, dia memberikan laporan yang cukup mengejutkan. Anggi, aku menemukan sesuatu, kata adikku dengan nada serius. Ada satu kontak di daftar teleponnya yang bernama bapaknya Rina. Rina? Siapa itu? Kenapa ada nama itu dalam ponselnya? Aku mulai merasa jantungku berdegup kencang. Nama Rina tidak asing bagiku, tapi aku tidak pernah mendengarnya disebut oleh Rian sebelumnya. Apakah ini mungkin hanya kebetulan? Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun pikiranku dipenuhi dengan ribuan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rian? Aku mulai merasa seolah-olah aku tengah terjebak dalam sebuah permainan yang tidak aku pahami. Namun, rasa ingin tahu itu semakin menguasai diriku. Malam itu, aku kembali menghubungi Rian.
Aku harus mengetahui kebenarannya, meskipun aku tahu bahwa ini bisa saja menghancurkan semua yang telah kami bangun. Rian. Aku mulai dengan suara yang gemetar. Siapa sebenarnya bapaknya Rina itu? Rian terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan di ujung percakapan kami. Ketika dia akhirnya menjawab, suara yang keluar dari mulutnya terasa sangat berbeda dari biasanya. Ada kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Itu adalah nama orang tua anakku. Tapi, bukan seperti yang kamu pikirkan, Anggi. Perasaan tidak enak mulai merayap masuk ke dalam hatiku. Kata-kata itu terasa seperti benang-benang yang mulai mengurai, membuka sebuah kenyataan yang selama ini aku coba hindari. Semalaman, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang nama bapaknya Rina terus menghantui benakku. Aku merasa seperti sedang berdiri di ambang, sebuah kebenaran yang selama ini aku coba abaikan. Kebenaran yang ternyata jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Di tengah keraguan yang terus berkembang, aku merasa butuh jawaban. Namun, Rian tidak memberiku banyak petunjuk. Jawabannya hanya menambah ketidakpastian. Aku tak bisa hanya bergantung pada kata-katanya, karena aku tahu kalau ini adalah masalah yang lebih besar dari sekadar kesalahpahaman. Malam itu juga, aku memutuskan untuk meminta bantuan adikku. Aku tahu dia lebih paham tentang hal-hal teknis, seperti melacak informasi, terutama yang berkaitan dengan ponsel dan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Jadi, aku memberanikan diri untuk meminta tolong padanya tanpa terlalu banyak bicara tentang perasaan atau kecurigaanku yang semakin menggunung. Adik, bisa bantu aku nggak? Ada yang aneh di ponsel Rian. Aku butuh bantuanmu untuk melacak nomor. Dia, kataku, mencoba terdengar biasa meskipun hatiku gemetar. Adikku hanya mengangguk dan menyanggupi tanpa banyak tanya, meskipun dia pasti menyadari ada yang tidak beres. Keesokan harinya, setelah beberapa waktu berlalu, adikku menghubungiku dengan wajah serius. Dia membawa kabar yang benar-benar mengguncang hatiku. Anggi, aku sudah lihat daftar kontak di ponselnya, dan ada satu nama yang mencurigakan. Bapaknya Rina. Darahku serasa berhenti mengalir. Nama itu, Rina, ternyata bukan hanya sebuah kebetulan. Selama ini, aku sudah menduga ada sesuatu yang disembunyikan Rian, tapi ini jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Kenapa dia menyimpan nama itu di ponselnya? Apa artinya? Aku mencoba tetap tenang, meskipun di dalam dada terasa seperti ada ribuan burung yang terbang liar. Apakah kamu yakin itu nama yang muncul di kontaknya? Tanyaku, mencoba mengatur napas. Pasti, jawab adikku, dengan mantap. Itu jelas tercatat di ponselnya, dan aku sudah pastikan itu bukan nomor biasa. Kalau kamu tanya lebih lanjut, mungkin ada yang perlu kamu selidiki lebih jauh. Aku terdiam sejenak. Semua informasi ini mengalir begitu cepat, dan hatiku mulai merasa penuh dengan kebingungannya. Kenapa Rian tidak pernah memberitahuku tentang Rina? Siapa dia sebenarnya? Apakah Rian sudah memiliki keluarga yang dia sembunyikan dariku? Pikiran itu semakin menggangguku, dan aku tahu aku harus mencari jawabannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan ini. Waktu yang kuhabiskan bersama Rian terasa begitu berharga, namun kini, semuanya seperti sebuah kebohongan yang dibangun dengan sangat hati-hati. Ada sebuah keping puzzle yang belum lengkap, dan aku bertekad untuk menemukannya. Aku mengambil keputusan yang sulit. Aku harus menghadapi Rian dan meminta penjelasan yang jelas. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan atau permainan. Aku ingin kebenaran, meskipun itu bisa menghancurkan segalanya. Hari itu, langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Rasanya setiap detik, setiap langkah, penuh dengan kegelisahan yang mencekam. Setelah mendapatkan informasi dari adikku, aku tidak bisa lagi menunda-nunda. Waktu tidak berpihak pada kebingunganku. Aku harus mendapatkan jawaban dari Rian. Tidak ada lagi ruang untuk ragu atau takut. Aku membuka aplikasi percakapan kami, menatap pesan-pesan yang sudah bertahun-tahun terukir di sana. Aku ingat betul bagaimana percakapan pertama kami, bagaimana setiap kata-kata indahnya berhasil membuat hatiku berbunga-bunga. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti ilusi, sebuah kebohongan yang dibangun dengan hati-hati. Ponselku bergetar,
Tanda, Rian mengirim pesan. Aku melihatnya sejenak sebelum akhirnya aku menarik napas dalam-dalam dan mengetik pesan yang sudah lama ingin kutulis. Rian, aku butuh kejelasan. Aku baru tahu tentang bapaknya Rina. Apa maksudnya? Kenapa kamu tidak pernah bilang apapun tentang hal itu? Pesan itu kutulis dengan tangan yang gemetar. Rasanya, setiap kata itu seperti pisau yang menembus perasaan. Aku berharap jawaban yang tulus, meskipun aku tahu itu hampir tidak mungkin. Beberapa menit berlalu, sebelum akhirnya pesan balasan datang. Aku menatap layar, harapan, dan ketakutan bercampur. Anggi, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menipu. Kamu, tulisnya. Rina itu anakku. Istriku dan aku sudah berpisah sejak 2 tahun lalu. Tapi memang belum ada surat perceraian yang sah karena masalah biaya. Aku merasa dunia seperti berputar lebih cepat dari biasanya. Istriku? Pertanyaan. Itu hampir keluar dengan suara tercekat. Kamu sudah menikah? Kamu tidak pernah bilang apa-apa. Aku berusaha menjaga kendali, meskipun hatiku sedang hancur. Rian membalas, kali ini dengan lebih panjang. Aku tahu aku seharusnya memberitahu kamu dari awal. Aku takut kehilangan kamu. Istriku sudah tidak tinggal serumah dengan aku selama 2 tahun. Aku benar-benar ingin menikahi kamu, Anggi. Tapi aku tidak punya uang untuk menggugat cerai, jadi aku tidak bisa memberikan bukti sah. Aku minta maaf. Hatiku terasa seperti dihantam badai. Setiap kalimatnya terdengar seperti deru angin yang membawa kebohongan. Aku merasa terperangkap dalam permainan yang tidak pernah kuinginkan. Semua kata-katanya sekarang terasa kosong. Kenapa dia tidak pernah jujur sejak awal? Kenapa harus ada kerahasiaan yang begitu besar dalam hubungan kami? Aku merasa marah, kecewa, dan sekaligus bingung. Perasaan ini bercampur aduk, tapi satu hal yang pasti. Aku tidak bisa menerima semua alasan itu. Aku ingin dia bertanggung jawab atas pilihannya. Tapi aku juga tahu aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini dengan begitu saja. Rian, kamu sudah membuat keputusan dengan hidupmu, dan aku menghormati itu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku ingin seseorang yang benar-benar jujur, yang siap menerima tanggung jawab. Aku tidak bisa menjadi bagian dari kebohongan ini. Pesan itu terkirim, dan aku menatap layar ponselku. Perasaan hampa merasuki setiap inci tubuhku. Setelah 2 tahun, aku akhirnya tahu kebenarannya. Meskipun aku merasa terluka, aku juga merasa ada beban yang sedikit terangkat. Keputusan untuk mengakhiri hubungan ini bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah langkah yang harus kuambil untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus terus maju, mencari kebahagiaan yang sejati. Jauh dari kebohongan yang selama ini aku pertahankan. Hari-hari setelah percakapan terakhir itu terasa sepi dan berat. Aku berusaha untuk tidak memikirkan Rian, tetapi bayangannya terus menghantui, seolah setiap sudut ruangan mengingatkanku pada kebohongan yang baru saja terungkap. Setiap kali mataku tertuju pada ponsel, rasanya seperti ada magnet tak terlihat yang menarikku untuk mengecek apakah ada pesan darinya. Tapi aku menahannya. Aku tahu, jika aku membuka pintu itu lagi, semuanya akan terulang. Rasa sakit yang sama. Namun, kenyataan datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, ponselku bergetar. Aku melihat nama Rian tertera di layar. Tanpa pikir panjang, aku menekan tombol terima dan mendengarkan dengan penuh hati-hati. Anggi, aku tahu ini akan berat buat kamu. Suara Rian terdengar cemas. Aku ingin jujur, meskipun aku tahu itu bisa menghancurkan kita. Aku menunggu. Jantungku berdebar kencang. Sesuatu dalam suaranya membuatku merasa bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa. Apalagi yang belum kamu katakan, Rian? Suaraku bergetar. Perasaan takut dan curiga kembali muncul. Dia menarik napas panjang, seolah mencoba menata kata-kata. Aku punya anak perempuan, Anggi, namanya Rina. Dia sudah kelas 4 SD. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia ucapkan. Kenapa
ini tidak pernah dia ceritakan padaku? Kenapa selama ini dia bersembunyi di balik kata-kata manis yang tak pernah memberi ruang untuk kebenaran? Tapi itu bukan semua. Lanjut Rian, suaranya semakin berat. Aku belum resmi bercerai. Istriku dan aku sudah berpisah ranjang sejak 2 tahun lalu, tapi kami belum bercerai secara sah. Aku tidak punya uang untuk mengurus perceraian itu. Aku merasa seluruh dunia seakan berhenti berputar. Anak perempuan? Istri yang masih terikat secara hukum? Kenapa aku baru tahu sekarang? Mengapa dia membiarkan aku percaya bahwa semuanya baik-baik saja? Bahwa dia seorang pria yang siap menikahi aku? Rasa kecewa menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Selama ini, aku merasa seperti dibohongi dengan penuh kesadaran, dan itu yang paling sulit diterima. Kenapa kamu tidak pernah bilang tentang Rina? Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Aku menanyakan dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir tanpa bisa kuendalikan. Semua janji yang pernah dia ucapkan terasa seperti serpihan debu yang tak berarti. Rian terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut kamu tidak akan menerima aku jika tahu semua ini." Aku terdiam. Semua alasan itu terdengar begitu lemah, seperti usaha mencari pembenaran untuk kebohongan yang sudah terlalu besar untuk dimaafkan. Dia mengaku sudah mencintai aku. Tapi, apakah itu cukup untuk menutupi semua dusta yang dia bangun? Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Rian, kamu sudah membuat pilihanmu. Aku menghormati itu, tapi aku tidak bisa menerima semua kebohongan ini. Kamu sudah membawa aku ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dan aku tidak bisa bertahan dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Aku menutup mata, merasakan sakit yang semakin dalam, tetapi aku tahu keputusan ini harus aku ambil. Rian terdiam, dan aku bisa mendengar rasa kecewa di balik suaranya. Aku minta maaf, Anggi. Aku benar-benar menyesal. Namun, maaf tidak akan mengubah kenyataan. Aku tahu bahwa meskipun dia meminta maaf, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah semua ini. Aku memilih untuk mengakhiri hubungan ini, meskipun itu adalah keputusan yang paling sulit yang pernah aku buat. Karena aku sadar, kebohongan sebesar ini tidak bisa diterima. Aku menatap layar ponselku, tanpa ada kata yang bisa aku ucapkan lagi. Ada perasaan lega yang datang setelah percakapan itu berakhir, tetapi juga ada perasaan hancur yang mendalam. Aku tahu, meskipun aku memaafkan, ada bagian dari diriku yang akan tetap terluka selamanya. Namun, aku harus melangkah maju. Aku harus membangun kembali hidupku, tanpa ada lagi ruang untuk kebohongan atau pengkhianatan. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu, aku merasa seperti kehilangan arah. Keputusan untuk mengakhiri hubungan ini adalah yang paling sulit, tapi juga yang paling melegakan. Namun, rasa sakitnya tak bisa hilang begitu saja. Aku merasakan seolah-olah ada bagian dari diriku yang terlepas, sebuah bagian yang telah aku percayakan, namun ternyata hanya dihiasi dengan kebohongan. Aku mencoba untuk melanjutkan hidup, menyibukkan diri dengan pekerjaan dan kegiatan yang biasa. Tapi meski aku berusaha keras untuk menutup luka itu, kenyataan terus menghantui. Aku melihat Rian dalam setiap bayanganku, merasakan segala janji manis yang pernah dia ucapkan kini berubah menjadi pahit. Aku bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia rasakan? Apa yang ada dalam pikirannya saat dia memilih menipu, daripada jujur sejak awal? Aku mulai membuka kembali percakapan-percakapan kami, membaca kembali pesan-pesan yang dulu menghangatkan hati. Semua itu kini terasa seperti ilusi, sebuah permainan kata-kata yang penuh tipu daya. Setiap kalimat yang dia tulis tampak kosong. Setiap pujian yang dia lontarkan terasa seperti kata-kata yang tak memiliki arti. Selama ini, aku hanya menjadi bagian dari narasi yang dia buat. Sebuah cerita tentang dirinya yang dia reka untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Semua kebohongan yang dia semai, seolah ingin memastikan bahwa aku tetap berada di jalannya, tanpa pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Aku duduk di depan cermin, merenung. Kenapa dia tidak bisa jujur padaku? Kenapa dia memilih untuk menyembunyikan hal-hal besar tentang dirinya, meskipun ia tahu betapa pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan? Rian takut kehilangan aku, itu yang dia katakan. Tapi justru dengan kebohongan-kebohongan itu,
Dia telah menghancurkan segala sesuatu yang kami bangun bersama. Kejujuran adalah hal yang paling mendasar dalam sebuah hubungan, dan dia memilih untuk menipu daripada memberi kepercayaan pada aku. Hatiku sakit. Rasanya, semua kepercayaan yang kuberikan padanya hancur dalam sekejap. Aku merasa dikhianati, bukan hanya oleh dia, tetapi oleh diriku sendiri yang terlalu percaya pada kata-kata indah yang dia ucapkan. Apa yang aku cari dalam hubungan ini? Cinta? Kejujuran? Atau sekadar pengakuan bahwa aku cukup layak untuk dicintai dengan tulus? Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kini aku tahu bahwa untuk bisa mencintai seseorang, aku harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk orang yang hanya tahu memberi janji tanpa bisa menepatinya. Tidak ada lagi tempat untuk mereka yang datang dengan kebohongan. Meskipun itu diawali dengan alasan yang terdengar manis. Aku harus menerima kenyataan bahwa hidupku tidak akan pernah sama setelah ini. Semua yang telah kulalui bersama Rian kini hanya menjadi kenangan pahit. Tetapi, aku juga tahu bahwa dari semua kepahitan ini, aku akan menemukan kekuatan baru. Aku akan lebih berhati-hati dalam memilih, tidak lagi terjebak dalam ilusi yang dibangun oleh kata-kata semu. Keputusan untuk meninggalkan Rian bukanlah hal yang mudah, tapi itu adalah langkah yang harus aku ambil. Karena aku tahu, kebohongan yang ia bangun sudah terlalu besar untuk diperbaiki. Kini, aku harus melanjutkan hidupku, tanpa dia, tanpa kebohongan, dan dengan lebih banyak kejujuran untuk diriku sendiri. Hari-hari setelah keputusan itu terasa begitu sunyi. Aku berjalan dengan tubuh yang lelah, tetapi hatiku lebih berat dari sebelumnya. Di luar, dunia terus berputar, teman-teman, keluarga, semuanya berjalan seperti biasa. Tetapi di dalam, ada kehampaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kali aku tersenyum, rasanya seperti ada serpihan-serpihan rasa sakit yang mengikis sedikit demi sedikit. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya kurasakan, karena aku hanya mampu menyembunyikan luka itu dalam diam. Aku memilih untuk menatap kosong setiap hari yang berlalu, menyembunyikan kekecewaan yang masih terus bersemayam. Bahkan aku sendiri tak tahu bagaimana caranya mengungkapkan semua yang ada di hati ini. Kepada orang lain, aku tetap berusaha tegar, mencoba untuk menjalani hidup tanpa mencurahkan perasaan kepada siapapun. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir, tidak ingin menunjukkan betapa dalamnya luka ini. Luka yang tak terucapkan, yang tersembunyi di balik senyum palsu yang kubuat setiap hari. Tak ada yang tahu betapa perihnya hatiku, betapa kerasnya aku berusaha untuk mengabaikan rasa sakit yang terus menggerogoti, sebab luka ini bukanlah luka yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak ada darah yang menetes, tidak ada bekas memar yang tersisa. Tapi rasa sakit ini lebih dalam daripada itu, seperti sebuah lubang yang menggerogoti bagian dalam diriku, membuatku merasa kosong, hilang arah, dan tak tahu bagaimana cara mengobatinya. Setiap kali aku memikirkan Rian, bayangannya tidak lagi indah seperti dulu. Sekarang, ia hanyalah sosok yang aku kenal dengan kebohongan-kebohongannya, dengan pengkhianatan yang ia sembunyikan selama ini. Rasanya seperti setiap kenangan bersamanya berubah menjadi serpihan kaca tajam yang tertanam dalam ingatan, membuatku tak bisa menghindar dari rasa sakit itu. Aku ingat bagaimana setiap kata manis yang dia ucapkan dulu terasa begitu tulus, bagaimana dia meyakinkanku bahwa kami akan bersama, bahwa kami memiliki masa depan yang cerah. Namun, sekarang, kata-kata itu hanya terasa kosong, seperti janji yang tak pernah bisa ditepati. Aku merasa seperti telah menjadi bagian dari permainan yang dia mainkan, bagian dari kebohongan yang dia rajut untuk menutupi kenyataan. Namun, aku tidak bisa menangis. Aku tidak bisa menangis di depan orang lain, tidak bisa membiarkan mereka melihat betapa hancurnya hatiku. Aku tahu bahwa aku harus kuat, tetapi di dalam ada perasaan yang terpendam, yang begitu berat untuk ditanggung. Seandainya saja aku bisa menangis sepuasnya, mungkin rasa sakit ini bisa sedikit berkurang. Hari itu, Anggi duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Jendela terbuka, membiarkan angin sore masuk perlahan, namun di dalam hatinya terasa begitu berat. Udara segar yang biasanya memberi ketenangan kini hanya menjadi angin kosong yang berhembus tanpa makna. Semalam, setelah pertemuan terakhir dengan Rian,
Dirinya merasa lelah. Lebih dari lelah secara fisik, tetapi lelah dalam segala hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada sebuah beban yang mencekik jiwanya, sebuah keputusasaan yang datang dalam bentuk pertanyaan tanpa jawab. Perasaan cinta yang dulu mekar, kini tertutup rapat oleh kebohongan yang begitu dalam. Seolah-olah jari-jari tak terlihat telah mengikat, hatinya erat-erat, membuatnya tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Seiring detik berdetak, perasaan itu semakin jelas. Anggi tahu bahwa untuk melanjutkan hubungan ini, ia harus mengabaikan dirinya sendiri. Ia harus berdiam diri dalam kebohongan yang tak bisa lagi dipertahankan. Rian, dengan segala pengkhianatannya, telah meninggalkan bekas yang sulit hilang. Meski dia mengaku cinta, namun tindakan dan janji-janjinya yang tak pernah ditepati berkata sebaliknya. Kepercayaan yang telah dia bangun hancur hanya dalam sekejap, dan meski hatinya ingin memaafkan, ada sesuatu yang tak bisa ia pertahankan. Lagi, apakah aku masih bisa percaya padanya? Anggi bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini yang aku inginkan untuk masa depanku? Menghabiskan waktu dengan kebohongan? Malam itu, Anggi mengangkat ponselnya. Tangan gemetar, perasaan bercampur aduk. Ia membuka pesan terakhir dari Rian. Kata-kata yang seharusnya memberi harapan, kini terasa seperti racun yang mengalir dalam darahnya. Ia ingin percaya, tetapi hatinya terlalu cerdas untuk tidak melihat kebenaran yang sudah terbuka. Kebohongan yang terlalu dalam untuk dimaafkan. Anggi menatap layar ponselnya untuk beberapa saat, sebelum akhirnya mengetik pesan yang sudah ia pikirkan berkali-kali. Pesan yang terasa seperti pisau yang menorehkan luka di dalam hati. Rian, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan dan ketidakpastian. Aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu yang belum sepenuhnya. Jujur, ini sudah cukup. Ketika jari-jarinya mengetikkan kalimat itu, ada rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah setiap kata yang keluar dari ujung jemarinya adalah sesuatu yang menohok dirinya sendiri. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini bukan hanya tentang memilih untuk berpisah dengan seseorang yang ia kira akan menjadi pendamping hidupnya. Ini adalah tentang melepaskan bagian dari dirinya yang dulu ia percayai sepenuh hati dan menerima kenyataan yang harus ia jalani sendirian. Anggi merasa perasaan itu mengalir begitu dalam, terobosan yang menyakitkan dan sekaligus pembebasan. Ia merasa kehilangan, tetapi ada juga rasa lega yang mulai tumbuh. Keputusan itu mungkin menyakitkan, tapi ia tahu ia harus memilih dirinya sendiri. Jika ia terus tinggal dalam kebohongan, ia hanya akan semakin tenggelam. Rian membalas pesan itu beberapa menit kemudian, meminta penjelasan, memohon untuk tidak meninggalkannya begitu saja. Namun Anggi sudah tidak bisa lagi mendengar kata-katanya. Ia sudah terlalu terluka untuk mempercayai apapun yang dia katakan. Pesan terakhirnya pada Rian hanya berisi satu kalimat tegas. Aku tidak bisa melanjutkan ini, maaf. Anggi menatap layar, ponselnya untuk terakhir kali sebelum mematikan perangkat itu. Ia menatap cermin, melihat diri sendiri yang kini berbeda, lebih kuat, lebih sadar akan apa yang harus ia lakukan. Meski hatinya terasa robek, ia tahu langkah ini adalah untuk kebaikannya. Ia akan melanjutkan hidupnya tanpa beban kebohongan, dengan keyakinan bahwa ia pantas mendapatkan cinta yang sejati, yang didasarkan pada kejujuran dan kesetiaan. Dengan langkah berat, Anggi melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh tipuan di belakangnya. Hari itu, Anggi merasa seperti membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar masalah pribadinya. Setiap langkah menuju rumah terasa semakin berat. Ia tahu, begitu ia membuka pintu dan memasuki rumah, ia harus menghadapi kenyataan yang akan mengguncang seluruh rencananya yang sudah terbentuk dalam mimpi-mimpi indah. Ia harus memberitahu keluarganya bahwa semua yang mereka harapkan, yang mereka doakan untuknya, telah runtuh dalam sekejap. Ibunya sudah menunggu di ruang tamu dengan senyum penuh harapan. Anggi bisa melihat bagaimana ibunya memandangnya, seolah menunggu kabar baik. Keluarga besar mereka sudah mendengar tentang Rian. Mereka sudah membayangkan hari bahagia itu tiba. Ibunya sudah sering bercerita dengan bangga tentang calon menantu yang mereka anggap sempurna. Dan kini, Anggi harus meruntuhkan semuanya.
Tidak ada yang lebih membahagiakan dari melihat anakku menemukan kebahagiaan, kata ibunya beberapa minggu lalu ketika mereka berbicara di dapur, mempersiapkan makan malam. Kapan Rian datang untuk melamar? Kami semua sudah tidak sabar. Anggi menelan pil pahit. Ia memandang wajah ibunya yang penuh harap dan sejenak hatinya terbelah. Ibunya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak tahu betapa hancurnya hati Anggi ketika ia harus mengakui bahwa semuanya telah bohong. Semua rencana yang mereka buat, semua harapan yang mereka tanamkan, kini hanya tinggal kenangan pahit yang tak bisa ia tahan lagi. Dengan tangan yang gemetar, Anggi duduk di depan ibunya. Nafasnya terasa sesak, seakan setiap tarikan udara mengingatkannya pada luka yang baru saja ia buat. "Ma, ada yang harus aku ceritakan," kata Anggi dengan suara parau. Ia mencoba menahan air mata yang ingin pecah, tapi hatinya begitu penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Ibunya memandangnya dengan penuh perhatian, seperti biasa. "Ada apa, Gi? Kenapa kelihatannya kamu tidak tenang? Sudah ada kabar dari Rian?" Anggi menunduk sejenak, mengumpulkan kekuatan. "Rian tidak akan datang," katanya pelan. Kami tidak akan menikah." Ada hening yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Ibunya terdiam, tak bisa menyembunyikan rasa kaget yang melintas di wajahnya. Anggi bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Kenapa? Apa yang terjadi, Gi?" tanya ibunya dengan nada cemas, namun penuh kelembutan. "Kamu tahu betapa kami semua berharap." Anggi menggigit bibir, mencoba untuk tidak menangis. Dia sudah menikah, ada anak. Selama ini dia menipu aku. "Ma, aku sudah terlalu lama bertahan pada harapan yang salah." Ibunya memegang tangannya, mencoba menenangkan. "Oh, Tuhan. Jadi selama ini dia berbohong?" Anggi mengangguk lemah. "Aku tidak bisa melanjutkan ini, Ma. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan." Wajah ibunya berubah, antara kecewa dan kasihan. Anggi bisa merasakan perasaan ibunya yang terluka, tetapi ia tahu, ini adalah keputusan yang tepat meski terasa begitu sulit. "Aku tahu ini berat," kata ibunya akhirnya, "tapi kamu sudah berani menghadapinya. Kamu kuat, Gi. Aku bangga padamu." Anggi mengusap air mata yang mulai menetes. Ada perasaan lega yang perlahan meresap ke dalam dirinya, meskipun hatinya masih terasa robek. Ia tahu, ia harus memikul beban ini sendirian. Mungkin keluarganya tidak akan sepenuhnya mengerti. Mungkin ada rasa kecewa yang dalam. Tetapi ia juga tahu, ini adalah bagian dari proses untuk menemukan dirinya kembali. Namun rasa bersalah tetap menghantui. Ia membayangkan bagaimana keluarga besar mereka akan kecewa mendengar kenyataan ini. Semua harapan yang telah mereka bangun, kini hancur begitu saja. Anggi mengangkat wajahnya, melihat ibu yang kini duduk, diam di hadapannya, mencoba mencerna apa yang baru saja didengar. "Aku minta maaf, Ma," kata Anggi dengan suara lembut. "Aku tahu ini mengecewakan, tapi ini keputusan yang aku harus ambil." Ibunya menghela napas panjang. "Aku tidak akan menyalahkanmu, Gi. Kita akan melalui ini bersama. Kita akan selalu ada untukmu." Anggi mengangguk pelan. Meski rasanya berat, setidaknya kini ia tahu, ia tidak sendirian. Hari itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Anggi duduk di ruang keluarga, dikelilingi oleh keluarganya yang menunggu kabar dengan penuh harapan. Namun, kali ini, harapan itu terasa berbeda, berat di udara, seolah setiap orang merasakan ketegangan yang ada. Sebelum ia melangkah ke ruang keluarga, Anggi menatap dirinya di cermin. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tak ada lagi jalan mundur. Anio, semua harus disampaikan, meski hati terasa rapuh dan tak siap. Anggi memanggil ibunya dengan suara pelan, mengundangnya untuk duduk di dekatnya. Wajah ibunya tampak penuh pertanyaan. Sepupu-sepupu dan kerabat lainnya duduk dengan mata penuh harap. Mereka semua tahu tentang rencana pernikahan Anggi. Mereka semua menantikan saat-saat bahagia itu. "Ibu keluargaku," kata Anggi.
Suaranya tegas meski hatinya bergejolak. Ada sesuatu yang harus aku katakan. Rian tidak akan datang. Kami tidak akan menikah. Kata-kata itu keluar dari mulut Anggi dengan beban yang tak terkira. Mereka terdiam. Semua mata tertuju padanya. Ada kebingungan, ada ketegangan, ada tanya yang terpendam. Wajah ibunya berubah, ekspresinya tak dapat disembunyikan. "Kenapa, Gi?" tanya ibunya. Suaranya gemetar, penuh emosi. "Apa yang terjadi dengan Rian? Mengapa tiba-tiba kamu mengatakannya seperti ini?" Anggi memegang tangan ibunya, menggenggamnya erat, berharap ada sedikit kekuatan yang bisa ia ambil dari sentuhan itu. "Aku baru mengetahui hal yang sebenarnya, Ma. Rian sudah menikah, memiliki anak, dan selama ini ia berbohong padaku." Suasana hening. Anggi bisa merasakan bagaimana kata-kata itu jatuh ke dalam hati mereka, seperti batu besar yang menenggelamkan semuanya. Kerabat dan sepupu-sepupu saling bertukar pandang, bingung dan kecewa. "Jadi selama ini, Rian berbohong? Dia sudah punya keluarga?" tanya salah seorang sepupu Anggi. Suaranya penuh kejutan. Anggi mengangguk, menatap wajah-wajah keluarganya, yang penuh kebingungan. "Ya, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, Ma. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Semua yang kami bangun, semuanya adalah ilusi." Ibunya menunduk, mencoba mencerna semuanya. Anggi bisa melihat betapa ibu merasa dihancurkan. Namun di balik tatapan itu, ada juga cinta yang mendalam. "Aku tahu ini sulit," kata ibunya perlahan. "Tapi kamu sudah memilih jalan yang benar. Walaupun ini menyakitkan, kamu harus percaya, Gi. Ini lebih baik daripada terus melanjutkan kebohongan." Anggi merasakan haru. "Aku merasa seperti mengecewakan semuanya, Ma. Semua orang sudah berharap banyak, termasuk aku. Tapi aku tak bisa berpura-pura." Ibunya meraih pipinya, lembut. "Tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaanmu, Gi. Kamu sudah berusaha, dan itu yang terpenting." Setiap kata ibunya seperti sebuah kekuatan yang membuat Anggi semakin kuat. Di tengah rasa sakit yang mendalam, Anggi tahu bahwa ia tidak sendirian. Keluarganya, meski kecewa, tetap memberikan dukungan. Mereka mungkin merasa hancur, tetapi mereka tahu bahwa kebahagiaan Anggi lebih berharga dari sekadar sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Dengan kepala tegak dan hati yang masih terluka, Anggi menyelesaikan ceritanya. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kekecewaan dan luka yang mendalam. Kini, ia memilih untuk memulai hidup baru, meski penuh ketidakpastian. Anggi menatap keluarganya, dan meski air mata mengalir di pipinya, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, meskipun itu adalah jalan yang paling sulit. Setelah semua yang terjadi, malam itu terasa lebih hening dari biasanya. Anggi duduk di balkon rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang, mencoba mencari jawaban di antara kelamnya malam. Beberapa hari berlalu sejak ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya, namun perasaan itu, perasaan yang tak bisa sepenuhnya, ia buang. Masih menghantui, ia memikirkan Rian. Kecewa, marah, dan terluka. Namun di sudut hatinya, ada ruang yang tetap untuk sayang. Rasa yang begitu dalam, yang tak bisa begitu saja terhapus. Ia tahu, ia harus berjuang untuk melepaskan, namun perasaan itu masih terjebak dalam jaring kenangan yang tak bisa ia lupakan. "Kenapa, Rian? Kenapa harus seperti ini?" Anggi bergumam, suaranya teredam angin yang berbisik lembut. Kenangan mereka, perbincangan, ringan di awal hubungan, janji-janji manis, tawa bersama. Semuanya kini terasa begitu jauh dan asing. Namun, meski hatinya terluka, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang dulu begitu nyata. Meski Rian telah berbohong, meski kepercayaannya hancur, berkeping-keping, di dalam dirinya tetap ada sedikit ruang untuk berharap. Harapan yang mungkin takkan pernah terwujud. Namun tetap saja ia berharap Rian akan kembali, memperbaiki semuanya. Mungkin ini adalah kelemahan Anggi, mencintai dengan sepenuh hati, bahkan setelah dikhianati. Di saat sepi, ketika dirinya tertidur,
Anggi sering terjaga dengan bayangan wajah Rian yang menyapa dalam mimpi. Mimpi yang menenangkan, namun sekaligus menyakitkan. Ia bertanya-tanya, apakah Rian benar-benar merasa menyesal? Apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk memperbaiki segalanya? Tetapi angan-angannya selalu berakhir dengan kenyataan pahit bahwa Rian telah memilih jalan yang berbeda. Namun, meskipun sudah memutuskan untuk melanjutkan hidup, perasaan itu, perasaan yang masih penuh dengan keraguan dan penantian, tetap ada. Anggi tahu bahwa, meskipun ia harus melangkah maju, hati kecilnya masih menyimpan secercah harapan. Harapan bahwa, suatu saat, Rian mungkin akan datang lagi, mengetuk pintu hatinya, dan mengakui segala kesalahan. Ia menarik napas panjang, menatap malam yang tetap sama, seolah tak peduli dengan kisah hidup yang penuh liku. Tapi untuk Anggi, malam ini dan malam-malam setelahnya akan terus dipenuhi oleh penantian yang tak terucapkan, berharap suatu saat Rian bisa memperbaiki semuanya, meski ia tahu itu mungkin hanya angan-angan belaka. Masih ada sayang, masih ada penantian, bisiknya pada dirinya sendiri. Meski mungkin tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Anggi menatap langit, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum selesai. Ada masa depan yang menanti, meski itu penuh ketidakpastian. Tetapi malam itu, di sudut hatinya, ia masih memberi ruang untuk berharap. Start aku yang masih sayang dan menanti kamu. Walau kecewa, marah, dan tertipu. Namun di sudut hatiku, ada ruang yang akan sayang kamu. Semoga kamu yang mendengarkan atau menonton ini akan terus menyimpan harapan yang akan menjadi kenyataan. Beginilah kisahku,